Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Bu Indah Hoirunisa, akan menyampaikan materi mengenai kartu pembantu perusahaan manufaktur. Untuk mata pelajaran komputer akuntansi tingkat sekolah menengah kejuruan di tingkat atau kelas 12. Nah, sebelum kita masuk, sebelumnya kartu pembantu ini sudah familiar ya, atau sudah pernah kalian pelajari di kelas 11, yaitu pada saat penerapan untuk siklus akuntansi jasa dan juga untuk siklus akuntansi dagang. Nah, mungkin di sini pun tidak terlalu jauh berbeda. Yang membedakan mungkin nanti adalah di persediaannya, yaitu persediaan di dalam perusahaan manufaktur memiliki berbagai macam jenis persediaan. Jadi untuk perusahaan dagang mungkin hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Namun untuk perusahaan manufaktur ada banyak, diantaranya nanti ada bahan baku, ada bahan penolong atau bahan pembantu, lalu juga nanti ada persediaan barang jadi dan sebagainya yang nanti kita akan pelajari lebih detail by slide. Langsung Ibu masuk materi. Yang pertama adalah kartu-kartu pembantu. Jadi di dalam MyOp Accounting, penyusunan kartu untuk mencatat mutasi piutang dan utang dilakukan melalui menu Card File, lalu pilih Card List. Nah, mutasi piutang dan utang maksudnya apa sih? Jadi untuk mutasi piutang dan utang maksudnya adalah tambahan dan pengurangan dari nilai-nilai piutang yang akan berpengaruh di dalam buku besar piutang. Sementara untuk penyusunan kartu-kartu persediaan pada perusahaan manufaktur dilakukan melalui menu inventory lalu pilih item list. Untuk persediaan yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan manufaktur adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu atau bahan penolong, lalu ada persediaan barang jadi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut. Ini kita belajar modulnya. Modul di dalam MyOp ada salah satunya adalah card file. Card file ini digunakan untuk membuat dan juga mengolah terkait dengan data customer atau pelanggan, vendor atau pemasok, employee atau karyawan, dan juga personal atau pribadi masing-masing. Selanjutnya, modul yang kita pelajari yaitu inventory. Inventory digunakan untuk membuat dan mengolah persediaan atau mengelola manajemen persediaan. Selanjutnya, kartu piutang. Jadi, kartu piutang ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang kepada salah satu pelanggan atau debitur. Kartu piutang memuat informasi tentang pelanggan dan juga saldo piutang masing-masing pelanggan. Jadi, untuk kartu piutang, satu pelanggan dibuat satu kartu. Contoh kasus, di sini kita masih menggunakan contoh dari PT Sumber Makmur. PT Sumber Makmur memiliki daftar pelanggan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 3 nama pelanggan. Nah, berikut data-datanya seperti alamat, nomor telepon, dan juga kode dari pelanggan. Selanjutnya, kita fokus untuk membuat kartu piutang. Langkah untuk membuat kartu piutang adalah dari Command Center, kalian pilih Card File, lalu kalian klik Card List, seperti yang ada di lingkaran gambar tersebut. Lalu selanjutnya, langkahnya adalah klik Customer, lalu kalian klik New untuk membuat customer baru. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu isikan profil dari customer sesuai yang diketahui, jadi sesuai data soal. Misalnya di sini toko amanah, lalu kita akan mengisikan atau mengetikkan terkait dengan namanya, lalu kode dari customernya yaitu C01, alamat, terus kota, dan juga nomor telepon perusahaan, yaitu perusahaan toko amanah, yaitu perusahaan dari customer kita. Selanjutnya,
kita pilih tab Selling Details. Jadi di sini masih tentang customer pertama, yaitu toko amanah. Nah, di sini kita bisa mengatur pajaknya, kode pajaknya. Untuk tax code yaitu kode pajak dari customernya, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu untuk freight tax code atau pajak dari pendapatan angkutnya, yaitu NT atau not refundable, tidak kena pajak. Selanjutnya kita atur terminnya. Di sini terminnya untuk toko amanah adalah 2/10 N/30, artinya dia mendapatkan diskon sebesar 2% ketika pembayarannya dilakukan selama 10 hari atau kurang dari 10 hari, lalu batas pembayaran piutangnya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya ketika sudah lengkap, kita klik OK. Dan ulangi langkah-langkah di atas untuk pembuatan customer berikutnya, yaitu customer toko Barokah dan juga toko Ceria. Jadi saya hanya menerangkan atau mempresentasikan satu saja, satu contoh kartu. Selanjutnya, contoh kasus yaitu untuk daftar saldo piutang PT Sumber Makmur. Di sini kita akan fokus pada pengisian dari saldo piutang dari customer. Nah, di sini ada 3. Nah, di sini ada nomor faktur, yaitu nomor faktur terakhir ya. Selanjutnya tanggal terjadinya piutang terakhir, nilai penjualan, nilai PPN outcome, dan juga jumlah. Jadi jumlah di sini maksudnya adalah nilai piutangnya. Jadi kalau misalnya penginputan di dalam saldo awal piutang, yang dipakai adalah nilai jumlah. Nilai jumlah didapat dari pertambahan dari nilai penjualan dan juga nilai PPN outcome. Langsung kita masuk. Mengentry saldo awal piutang, tahap pertama kita klik setup, lalu kita pilih balance, lalu kita pilih customer balance. Selanjutnya, sesuai gambar di sini. Selanjutnya tahap kedua yaitu pilih customer, lalu kita klik add cell. Seperti gambar di sini, kita pilih customernya, customer detailnya adalah toko amanah, lalu baru kita klik add cell-nya, sehingga muncul tampilan untuk pengisian saldo. Langkah ketiga, masukkan data yang diperlukan seperti ini, lalu nanti kita klik record. Nah, saya jelaskan dulu untuk customer name sudah biasa ya, di sini tinggal klik cari, lalu klik yang dituju atau yang dimaksud, lalu terms-nya sudah diatur dari awal, dari pembuatan kartu, lalu invoice-nya adalah memasukkan nomor faktur yang tadi ada di soal, tanggalnya juga, yaitu tanggal faktur terakhir, lalu selanjutnya adalah memo-nya, boleh saldo awal, boleh juga saldo awal piutang. Selanjutnya total including tax-nya adalah nilai dari jumlah yang tadi, nilai piutang maksudnya, lalu tax code-nya adalah NT atau tidak kena pajak, lalu kalian klik record. Langkah keempat, ulangi langkah-langkah di atas untuk mengentry saldo awal pada customer yang lain, yaitu pada toko Barokah dan juga dari toko Ceria. Selanjutnya, ketika sudah diinput semua sesuai dengan nilai dari piutang yang ada pada neraca, maka akan muncul congratulations. Nah, lalu kalian bisa klik OK. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kartu utang. Kartu utang adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan juga pengurangan utang kepada salah satu pemasok atau kreditur. Kartu utang memuat informasi tentang pemasok serta dengan informasi saldo utang dari masing-masing pemasok. Artinya, satu kartu utang hanya berlaku untuk satu pemasok atau satu vendor. Langsung masuk contoh kasus. Di sini masih menggunakan PT Sumber Makmur. PT Sumber Makmur memiliki daftar pemasok sebagai berikut. Ada 3 pemasok ya. Bisa kalian cermati dulu. Untuk di sini ada keterangan mengenai kode dari pemasok, yaitu yang ada di nomor ID, lalu selanjutnya nama, alamat, lalu ada nomor telepon dari pemasok. Lalu kita masuk membuat kartu utang. Langkah pertama adalah dari Command Center kita pilih dan klik Card File, lalu pilih dan klik Card List seperti yang ada di gambar. Selanjutnya klik Supplier, lalu kita pilih New. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut. Supplier New.
Lalu isikan profil dari supplier sesuai yang diketahui. Nah, contoh di sini adalah supplier dari CV Madinah. Jadi di sini kita isikan atau ketikkan terkait dengan namanya, yaitu CV Madinah, lalu kode dari pemasoknya, lalu ada address atau alamatnya, kotanya, lalu nomor telepon dari CV Madinah. Selanjutnya kita masuk ke tab Buying Details. Nah, di tab sini kita bisa mengatur kode pajaknya, yaitu untuk kode pajak dari pemasok adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, karena nanti di sini terkait dengan pembelian bahan-bahan ya. Lalu selanjutnya adalah Freight Tax Code, yaitu terkait dengan pajak dari beban angkut. Ya, kita pilih NT atau Not Reputable, artinya tidak dikenakan pajak. Karena untuk jasa angkut ini bukan termaksud jasa kena pajak ya, atau bukan termaksud jasa yang dikategorikan sebagai objek dari pajak pertambahan nilai. Lalu selanjutnya kita atur terms-nya, yaitu supplier terms. Di sini bisa dilihat bahwa untuk CV Madinah 2/10 N/30, artinya dia mendapatkan diskon ketika kita mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi, dan juga batas dari pembayaran utang yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya kita klik OK ketika sudah diisi lengkap. Ulangi langkah-langkah di atas untuk pembuatan supplier yang lain, yaitu untuk supplier atas nama PT Perkasa dan juga PT Teratai. Selanjutnya, contoh kasus untuk pengisian dari saldo awal utang. Di sini berikut daftar saldo PT Sumber Makmur. Daftar saldo utang PT Sumber Makmur ada 3. Ini terkait dengan yang tadi. Lalu di sini ada nomor faktur, tanggal pembelian, PPN income, dan juga jumlah. Jadi yang dimaksud dengan jumlah adalah nilai dari utang kita kepada pemasok tersebut. Nah, nanti yang diinput adalah nilai jumlah, bukan nilai pembelian dan juga bukan nilai PPN income, tapi nilai total. Nah, entrian saldo awal utang, yang langkah pertama adalah setup, lalu pilih balance, pilih supplier balance, seperti gambar yang dilingkari. Lalu selanjutnya langkah kedua adalah pilih suppliernya, lalu kita klik add purchase. Nah, seperti ini kita sudah pilih supplier detailsnya adalah CV Madinah, lalu kita klik add purchase. Lalu langkah ketiga adalah masukkan data yang diperlukan dan juga klik record. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita pilih, di sini contohnya adalah pemasok toko mana, lalu kita masukkan invoice-nya. Untuk nomor faktur, date-nya, yaitu tanggal transaksi atau tanggal terakhir faktur yang ada. Lalu selanjutnya memo, saldo awal, boleh juga saldo awal utang, lalu total including tax sejumlah nilai dari utang, lalu tax code-nya adalah NT. Nah, nanti kita klik record. Langkah keempat, ulangi langkah-langkah di atas untuk mengentri pemasok yang lain, yaitu pada PT Perkasa dan PT Teratai. Dan untuk PT Teratai. Selanjutnya adalah kita ketika sudah mengisi lengkap dan sesuai, maka akan ada tampilan congratulations, yang artinya adalah jumlah yang diinput sudah sama nih dengan nilai atau saldo dari account payable di dalam neraca awal. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah untuk item perlengkapan. Di sini ada contoh kasus, yaitu PT Sumber Makmur memiliki beberapa item perlengkapan, yaitu ada P01 dan juga P02. Nah, kita perhatikan dulu untuk nomor item, lalu nama, kuantitas, satuan, harga per unit, dan juga jumlah. Terus selanjutnya adalah kartu perlengkapan. Di sini kita akan membahas mengenai membuat kartu perlengkapan. Langkah-langkahnya adalah dari Command Center, kita bisa pilih dan klik modul inventory, lalu kita pilih dan klik item list. Nah, seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah klik inventory, lalu kita klik new untuk pembuatan perlengkapan baru. Nah, seperti gambar. Selanjutnya
akan muncul profil. Nah, lalu kita isikan profil dari perlengkapan sesuai yang diketahui. Maksudnya yang diketahui adalah sesuai dengan soalnya ya. Nah, jadi di sini contoh untuk perlengkapan yang pertama kodenya P01, lalu untuk namanya yaitu cairan pengilat. Nah, lalu selanjutnya di bagian bawahnya kita centang atau checklist I buy this item dan I inventory this item. Dan pada bagian I inventory this item kita linkkan atau kita hubungkan dengan akun yang terkait terhadap penyimpanan dari barang tersebut atau perlengkapan tersebut, yaitu dengan akun perlengkapan pabrik. Jadi sebagaimana yang sebelumnya kita ketahui bahwa PT Saha Manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan vetsus wanita, maka salah satu jenis itemnya adalah perlengkapan cairan pengilat, yaitu untuk sepatunya ya. Nah, untuk kode ini atau barang ini masuk ke dalam klasifikasi perlengkapan pabrik. Sedangkan untuk bagian perlengkapan sendiri biasanya yang digunakan dalam perusahaan manufaktur ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah perlengkapan pabrik, yang kedua adalah perlengkapan kantor, seperti itu. Selanjutnya untuk cairan pengilat lebih masuk ke dalam perlengkapan pabrik sehingga dia akunnya adalah akun perlengkapan pabrik. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan kenapa yang di checklist atau di centang hanya I buy this item dan I inventory this item. Sedangkan I sell this itemnya tidak di centang atau tidak di checklist karena untuk perlengkapan ini, cairan pengilat ini bukan merupakan produk akhir atau produk yang dijual kepada konsumen atau diedarkan kepada konsumen. Dia ini tidak langsung dibeli untuk dijual, tetapi dia itu digunakan di dalam proses produksi sehingga tidak akan mempengaruhi sales. Artinya dia ini I sell-nya tidak boleh dicentrang. Selanjutnya, kenapa di bagian I buy this item-nya tidak dilinkkan atau tidak dihubungkan dengan akun tertentu? Jawabannya adalah karena untuk cairan pengilat, perlengkapan ini tidak langsung mempengaruhi bagian dari cost of goods sold atau cost of sales sold. Nah, jadi dia tidak mempengaruhi harga pokok penjualan. Selanjutnya, kenapa di I inventory dia ini masuk ke dalam link account, artinya dihubungkan dengan akun perlengkapan pabrik, karena setiap barang atau item yang ada di dalam perusahaan harus teridentifikasi. Artinya dia itu harus masuk ke dalam daftar atau list. Nah, untuk bagian dari cairan pengilat, ketika nanti di akhir periode atau ketika diadakan perhitungan fisik barang, maka dia harus terakui nih menjadi bagian akun apa. Nah, yang lebih tepat untuk cairan pengilat adalah akun perlengkapan pabrik, sehingga dia diklasifikasikan di dalam I inventory this item. Selanjutnya, kita pilih dan klik tab Buying Details. Akan muncul tampilan Buying Details. Isikan data dalam Buying Details sebagai berikut. Yang pertama, kita pastikan dulu bahwa yang kita isi yaitu yang bagian tadi, yaitu P01, lalu kita isi harga per unitnya, kita isi satuan yang digunakan, dan juga kita pilih kode pajaknya, yaitu kode pajaknya adalah NT atau tidak kena pajak. Selanjutnya, ketika sudah diisi lengkap, kita klik OK. Input nama dan kode perlengkapan yang lainnya dengan cara yang sama. Jadi kan tadi ada perlengkapan satunya lagi ya. Nah, kalian bisa coba dengan cara yang sama. Nah, karena saya di sini hanya menerangkan atau mempresentasikan satu contoh saja. Selanjutnya, mengentry saldo awal perlengkapan yang pertama kita bisa klik modul inventory, lalu kita pilih adjust inventory seperti gambar. Kita perhatikan yang bagian dilingkari. Selanjutnya adalah kita isi bagian adjust inventory-nya pertama dengan isi nomor jurnal, lalu isi tanggal pencatatan saldo awal, lalu kita isi keterangannya atau memonya. Boleh saldo awal perlengkapan pabrik, boleh saldo awal saja, tergantung dengan kebutuhan dan juga waktunya. Selanjutnya untuk bagian dari date-nya, karena
kemarin di neraca saldo awal akun adalah 30 November 2019. Maka bagian conversion amount yang kita isi di accounting information adalah untuk bulan Desember 2019. Maka saldo awal yang terakui adalah tanggal 1 bulan Desember tahun 2019, sehingga penginputan saldo awal di bagian perlengkapan juga sama, dan di bagian yang lainnya, misal persediaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom bawahnya, yaitu isi nomor item atau pilih kode dari perlengkapannya, lalu kita isi kuantitasnya, yaitu kuantitas saldo awal, lalu kita isi atau pilih akun yang terhubung, yaitu akun perlengkapan pabrik. Nah, kenapa bagian unit cost dan amount-nya tidak kita deskripsikan atau tidak kita jabarkan langkahnya? Karena bagian unit cost dan amount itu akan terisi otomatis dari Mayop, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemilihan ataupun pengisian sendiri. Selanjutnya kita klik record. Selanjutnya ada kartu persediaan. Pada perusahaan manufaktur terdapat beberapa jenis persediaan. Persediaan tersebut perlu dicatat masing-masing kodenya dan dikelompokkan ke dalam akun persediaan yang nantinya akan dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Pengelompokan akun dapat dibuat dengan cara berikut, yaitu kita klik menulis, lalu pilih custom list and field name, lalu kita pilih item seperti ini. Selanjutnya, kita pilih untuk custom list yang pertama, type, tipe, selanjutnya custom list yang kedua yaitu kelompok, selanjutnya custom list yang ketiga adalah metode. Nah, kenapa sih seperti ini di dalam perusahaan manufaktur? Karena di dalam perusahaan manufaktur itu tipe dari persediaan barangnya ini berbeda-beda. Misalnya dari bahan baku, jadi bahan bakunya itu bisa bahan baku kategori A, kategori B, atau misalnya kategori L, kategori M gitu. Jadi untuk barang jadinya pun demikian. Jadi barang jadinya ada yang klasifikasi barang jadi ABC, barang jadi CDE, tergantung pengkodean atau nama dari identifikasi perusahaan masing-masing. Kenapa seperti itu, Bu? Jawabannya adalah karena di dalam persediaan atau produk jadi perusahaan manufaktur, kita bisa menghasilkan item barang atau produk jadi yang berbeda. Contohnya saja, ketika kita berada di dalam perusahaan pembuatan suatu flat shoes, maka ketika kita ingin membuat model yang berbeda dengan warna yang berbeda, maka itu merupakan dua tipe atau dua jenis persediaan barang jadi yang berbeda. Contohnya, misalnya yang satu adalah sepatu flat shoes warna hitam, lalu depannya ada pitanya. Nah, yang satu lagi adalah sepatu flat shoes, misalnya, lalu ada bagian manik-maniknya atau payetnya di depan sepatu, lalu dia berwarna coklat. Nah, seperti itu aja sudah berbeda. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri, apalagi yang di dalam jenis atau penggunaan metode harga pokok pesanan. Jadi benar-benar di dalam proses produksi ini sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari pelanggan gitu. Baru nanti akan terjadi pembuatan produk, sehingga barang jadinya pun diidentifikasikannya berbeda-beda. Bisa jadi barang jadinya itu jenisnya ada 2 macam, walaupun misalnya sama-sama sepatu flat shoes, atau misalnya 3 macam dan sebagainya, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Nah, maka dari itu, supaya kita jelas dan juga teridentifikasi di dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca, maka kita harus membuat pengelompokannya ke dalam sub-sub sebagai berikut. Contoh di sini ada tipe dari persediaan, selanjutnya ada kelompok dari persediaan dan juga metodenya. Nah, untuk masing-masing pengelompokan item persediaan diisi dengan cara berikut. Kita pilih list, lalu kita pilih custom list, lalu kita pilih item. Jadi ini list ini ada di menu bar, lalu kita nanti pilih custom list, pilih item untuk membuat bagian atau pengelompokan yang ada di custom list sebelumnya.
Nah, di sini kita pilih tipe persediaan pada custom list. Selanjutnya kita klik new, lalu kita buat yaitu bahan baku, bahan penolong, barang jadi. Nah, sebelumnya di sininya belum ada ya, jadi kita buat sendiri. Jadi ketika kita tampilan awal di sini kosong, lalu kita pastikan custom listnya kita pilih tipe, kita klik new, baru kita isi sehingga terisi ketika sudah selesainya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian custom list dari kelompok kita klik new, lalu kita buat misalnya bahan A, bahan B, dan seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau untuk PT Sumber Makmur di sini bahan bakunya ada 2 jenis, bahan baku kode A, bahan baku kode B, lalu bahan penolongnya hanya 1 dan barang jadinya ada 2, barang jadi X, barang jadi Y. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang tadi saya bilang. Tuh, jadi di dalam barang jadinya pun atau produk yang akan diedar ke konsumen pun bisa terjadi beda jenis gitu atau beda spesifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Sehingga bahan masukannya pun atau bahan bakunya pun berbeda gitu. Nah, untuk bahan penolongnya bisa jadi berbeda juga atau bisa jadi sama, tergantung. Nah, ini kebetulan bahan penolongnya hanya 1 ya. Nah, nanti ketika kalian sudah isikan atau udah membuat, listnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah untuk bagian metode persediaan. Di custom listnya kalian pilih metode, selanjutnya kalian klik new, lalu isikan metode yaitu ada perpetual average atau perpetual, rata-rata, dan juga perpetual standar disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ketika kalian sudah selesai, sudah membuat, maka tampilannya akan seperti ini, yang bagian bawah. Lalu kalian bisa klik close. Selanjutnya, contoh kasus. Di sini, bahan baku yang digunakan PT Sumber Makmur adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada daftar bahan baku PT Sumber Makmur, ada itemnya ada 4. Lalu ada daftar persediaan bahan baku PT Sumber Makmur. Nah, di sini lebih lengkap ya terkait dengan pengisian saldo awal persediaannya. Di sini ada kuantitas, harga per unit, dan juga jumlah atau nilai persediaannya. Nah, kita pertama fokus dulu untuk pembuatan kartu dari persediaan bahan baku. Yang pertama, membuat kartu persediaan bahan baku. Langkah-langkahnya adalah dari Command Center, kalian bisa pilih dan klik modul inventory, lalu kalian pilih dan klik item list. Klik new untuk membuat persediaan baru. Selanjutnya adalah input informasi yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, bagian profil. Bagian awal. Nah, seperti ini. Bagian ini berisikan data barang bahan baku yang dibeli dan juga disimpan. Nah, di sini kita isi dulu untuk item number-nya dengan kode barang, lalu name-nya dengan nama barang. Selanjutnya yang di checklist atau yang dicentang hanya bagian I buy this item dan inventory this item. Nah, di sini di bagian I inventory this item disesuaikan atau di-linkkan dengan akun yang terkait dengan penyimpanan bahan baku, yaitu persediaan bahan baku. Nah, kenapa di bagian I sell this itemnya tidak dicentrang? Karena di bagian bahan baku ini tidak dibeli untuk langsung dijual kembali kepada konsumen, atau barang ini, persediaan bahan baku ini bukan merupakan barang siap jual untuk konsumen. Jadi dia itu tidak terkait dengan sales. Tapi untuk bahan baku ini terkait dengan proses produksi, sehingga nantinya hasil akhirnya adalah menghasilkan produk atau barang jadi. Nah, kenapa di bagian I buy this itemnya tidak ada link account-nya, Bu? Karena di bagian bahan baku ini tidak berkaitan dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi dia ini masih harus melalui beberapa proses dulu. Dan untuk harga belinya tidak mempengaruhi atau tidak berkaitan dengan harga pokok penjualan. Karena ini merupakan daftar dari data bahan baku atau
data masukan input di dalam proses produksi dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kita balik dulu ke soal. Kita akan mengisi nanti item detailsnya ya, item detailsnya. Kita lihat dulu di soal jika kita lupa. Nah, di sini kita fokus untuk bahan baku yang pertama, yaitu BA-01. Nah, di sini untuk tipenya, tipe bahan baku, kelompoknya adalah bahan A, lalu metodenya adalah average. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membuat item detailsnya. Kita ingetin untuk informasi dalam soal, lalu kita pembuatan kartu item details. Nah, di sini kita bisa pilih tipenya bahan baku, kelompoknya yang A, lalu metodenya adalah perpetual average. Selanjutnya kita bisa balik lagi ke soal kalau misalnya kita ada yang lupa untuk melihat informasi soal. Nah, di sini kita akan di bagian buying details. Nah, di sini kita bisa lihat dari harga per unitnya, yaitu untuk BA-01 30.000, lalu kode pajaknya PPN ya. Nah, karena di dalam buying details nanti terkait dengan harga per unit, lalu satuan yang digunakan sama kode pajak. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kita isi sesuai dengan kebutuhan soal, lalu jika sudah kita bisa klik OK. Nah, ketika kita ingin mengisi untuk bahan baku yang kedua dan seterusnya, bisa juga kita pilih new. Jadi ketika kita pilih new, kita langsung saja, jadi tidak perlu menggunakan lagi atau mengklik lagi bagian inventory lalu kita pilih item list, tidak perlu. Tapi ketika sudah selesai hasil atau akhir dari prosesnya itu kita pilih OK. Nah, silakan isi untuk item bahan baku lain sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Karena di sini saya hanya akan menerangkan satu saja, yaitu satu jenis persediaan bahan baku. Selanjutnya adalah mengentry saldo awal persediaan bahan baku. Langkah yang pertama, klik inventory, lalu kita pilih count inventory, isi kuantitas persediaan. Selanjutnya, tahap kedua, pilih atau klik adjust inventory, klik continue, dan klik opening balance. Langkah ketiga, isi tanggal entry saldo awalnya, yaitu 01/12/2019, lalu isikan harga pokok per unit, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, contoh misalnya BA-01 di sini ada kuantitasnya 250. Kenapa di bagian sini kita nggak usah isi lagi di bagian adjust inventory-nya? Karena di bagian count inventory-nya kita sudah mengisi kuantitasnya ya, jadi kita tidak perlu lagi mengisinya. Jadi kuantitasnya udah ada, tinggal dilengkapi apa yang belum ada di bagian sini, tampilan adjust inventory. Nah, lalu nanti hasil akhirnya kita klik OK. Nah, jika kalian lupa, akan saya tampilkan dulu. Contoh di sini ada, kita fokus ke item yang pertama yaitu BA-01. Kita lihat di soal, kuantitasnya itu 250, harga per unitnya 30.000, selanjutnya jumlahnya adalah 7.500.000. Nah, ini benar ya, 250 untuk quantity, untuk harga per unitnya 30.000, lalu untuk jumlahnya 7.500.000. Nah, akun yang menghubungkan atau yang ada di bagian accounts ini adalah akun dari persediaan bahan baku, seperti yang sudah kita setting untuk kartu persediaan bahan bakunya. Lalu selanjutnya adalah untuk pembahasan bahan penolong. Untuk bahan penolong yang digunakan oleh PT Sumber Makmur sebagai berikut. Di sini ada bahan penolongnya, ada 4 jenis, yaitu seperti ini: 001, 002, 003, 004. Nah, di sini ada daftar bahan penolong, bagian bawahnya ada daftar persediaan bahan penolong.
Nah, di atas ini biasanya untuk pembuatan kartu dari persediaannya, lalu yang bagian bawah untuk mengentri saldo awal persediaan bahan penolongnya. Nah, kita masuk ke pembuatan kartu dulu. Langkah yang pertama untuk membuat kartu adalah dari Command Center, kita bisa pilih dan klik modul inventory. Selanjutnya kita pilih dan klik item list. Nah, klik new untuk membuat persediaan baru. Selanjutnya kita isi informasi yang diminta di dalam tampilan profilnya. Di sini ada item number, yaitu kode barangnya, lalu name-nya, nama barangnya. Selanjutnya kita checklist bagian yang diperlukan, yaitu hanya I buy this item dan I inventory this item. Nah, di sini akunnya yang terhubung dengan I inventory atau penyimpanan dari bahan penolong ini adalah persediaan bahan penolong. Nah, untuk penjelasan kenapa iSell-nya tidak dicentrang atau tidak di checklist, sama saja seperti yang ada di penjelasan dari persediaan bahan baku yang saya sudah jabarkan tadi. Jadi saya tidak perlu mengulangnya, karena sebenarnya ini masih satu kesatuan, yaitu bagian dari persediaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tab item details. Bagian ini berisikan pengelompokan data bahan penolong dan juga informasi seputar bahan penolong yang bersangkutan. Contoh di sini adalah tipe dari bahan penolong, yaitu bahan penolong, kelompoknya juga bahan penolong, karena jenis dari bahan penolong hanya satu ya. Jadi untuk kelompoknya tidak bisa dijabarkan A, B, atau apa, karena hanya satu, jadi kelompok dan juga tipe sama-sama bahan penolong. Selanjutnya metodenya yaitu perpetual average. Selanjutnya kita ke bagian buying details. Nah, di sini pastikan untuk kodenya itu masih terkait dengan BP001 atau bahan penolong yang pertama. Isi harga per unit, isi satuan yang digunakan, dan kode pajaknya diatur pakai PPN. Selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, jika kita sudah selesai di dalam satu ini, kita bisa membuat untuk item bahan penolong lainnya sesuai dengan langkah yang dijelaskan. Kita bisa klik OK, lalu masuk lagi ke modul inventory, atau kita bisa juga klik new. Nah, kalau new ini berarti tampilannya langsung ada di bagian inventory. Selanjutnya yaitu mengentry saldo awal persediaan bahan penolong atau bahan pembantu. Langkah 1, klik modul inventory, pilih count inventory, lalu isikan kuantitas persediaan. Selanjutnya yang kedua, klik adjust inventory, klik continue, klik opening balance. Selanjutnya yang ketiga, isi dari tanggal entry saldo awalnya, harga pokok per unitnya, kita bisa klik OK. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya kalian lupa atau ingin melihatnya apakah informasi atau keterangan yang tertulis di sini sudah benar sesuai dengan soal, maka nanti kita akan balik ke soal. Nah, kita pastikan dulu nih kuantitas yang kita input 185, lalu harga per unitnya 18.000, lalu untuk maunya adalah 3.330.000. Nah, kita bisa lihat dalam kasusnya. Nah, seperti ini ya, untuk BP001, kuantitasnya 185, lalu harganya 18.000 per unit, dan jumlahnya atau nilai dari persediaan bahan penolongnya yang kode BP001, 3.330.000. Nah, sesuai dengan yang sudah ada di dalam pengisian saldo awal. Nah, untuk akunnya di sini adalah akun dari persediaan bahan penolong. Selanjutnya adalah persediaan barang dalam proses. Nah, di dalam barang dalam proses ini tidak dapat ditetapkan harganya, sebab presentasi penyelesaian setiap barangnya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, item barang dalam proses tidak dibuatkan kode tersendiri atau tidak dibuatkan kartu persediaannya. Nilai yang ditampilkan hanya dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca, ditetapkan berdasarkan taksiran dan langsung ditampilkan dalam satu nilai rupiah tertentu. Jadi tidak ada kuantitasnya. Lalu jadi barang dalam proses tidak perlu dibuatkan item list tersendiri. Seperti itu.
Lanjut, contoh kasus untuk persediaan barang jadi. Jadi di sini barang jadi yang digunakan PT Sumber Makmur adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu BJX01, BJX02. Nah, di sini ada daftar barang jadi, bawahnya ada daftar persediaan barang jadi. Di sini terkait dengan pembuatan kartu persediaan barang jadi, yang bagian bawah untuk pengentrian atau penginputan saldo awal persediaan barang jadi. Membuat kartu persediaan barang jadi, langkahnya dari Command Center kita bisa pilih atau klik modul inventory, pilih dan klik item list, lalu kita klik new untuk membuat persediaan baru. Selanjutnya, input informasi yang diperlukan yang pertama pada bagian profil, yaitu yang berisi data produk jadi yang dijual. Nah, di sini kita isi item number, name-nya, dengan kode dan nama barang. Selanjutnya, bagian bawahnya, nah ini semuanya dicentrang, yaitu ada I buy this item, lalu link account-nya atau akun yang terhubungnya adalah harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya untuk I sell this item, yaitu saya menjual barang ini dengan akun yang dihubungkan atau link account-nya adalah penjualan barang jadi. Selanjutnya adalah I inventory this item, yaitu saya akan menyimpan persediaan ini dengan persediaan barang jadi. Nah, jadi untuk bagian-bagian di sini sama persis ya dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Hanya saja di sini untuk penjualan dan juga persediaannya bukan lagi penjualan biasa atau penjualan barang dagangan, tapi di sini penjualan barang jadi, yaitu barang yang siap untuk diedarkan kepada konsumen. Lalu untuk persediaannya pun juga sama. Jadi persediaannya bukan lagi seperti persediaan barang dagang pada siklus akuntansi dagang, tetapi di dalam perusahaan manufaktur, di sini akunnya adalah persediaan barang jadi. Jadi hanya benar-benar yang merupakan barang yang siap diedarkan langsung ke konsumen. Selanjutnya kita atur bagian item detailsnya. Di sini ada pastikan bahwa kode barang jadinya masih sama yang sebelumnya, BJX01. Kita isikan atau ketikkan description-nya. Lalu untuk tipenya barang jadi kita pilih. Lalu selanjutnya kelompoknya barang jadi kode X, lalu metodenya perpetual standard. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu buying details. Berisikan informasi tentang pembelian item barang jadi. Nah, di sini kita bisa lihat, pastikan sama BJX01 kode barang. Selanjutnya kita masukkan satuan yang digunakan. Selanjutnya kita atur kode pajaknya, yaitu kode pajaknya PPN, pajak tambahan nilai. Nah, lalu kita ke bagian selanjutnya, tabnya yaitu tab selling details, bagian yang berisikan terkait penjualan item barang jadi. Nah, di sini kita pastikan barang jadi BJX-01, lalu kita masukkan harga jual dasarnya, yaitu 100.000, selanjutnya satuan yang digunakan, unit, lalu atur pajaknya yaitu kode pajak PPN. Selanjutnya jika sudah selesai, klik OK. Dan input atau isikan item barang jadi lainnya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, bisa kita klik OK, bisa kita klik new juga untuk mempercepat proses pembuatan. Tapi setelah finishing atau penginputan semua barang jadi, maka kita cukup klik OK untuk keluar dari tampilan item information ini. Selanjutnya mengentry saldo awal persediaan barang jadi. Langkah pertama, klik modul inventory, pilih count inventory, isikan kuantitas persediaan. Selanjutnya langkah kedua adalah klik adjust inventory, klik continue, lalu kita pilih opening balance. Langkah ketiga adalah isi tanggal entry saldo awal dengan 1 Desember 2019, lalu isi harga pokok per unitnya, lalu klik OK. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau make sure atau mau memastikan nih bahwa yang diinput sudah sesuai dengan keterangan soal atau studi kasus, bisa kita klik dulu soalnya.
Nah, di sini kita fokus aja ke salah satunya yaitu BJX01. Kuantitasnya 80, harga per unitnya 100.000, total atau nilai persediaan dari BJX01 adalah 8 juta. Nah, kita ke entry saldo awal langsung untuk memastikan. Nah, benar ya. Jadi total amount-nya 8 juta. Nah, akun yang terhubung di sini adalah akun persediaan barang jadi. Ketika sudah semua, kita bisa klik record. Selanjutnya, contoh kasus yaitu terkait dengan aset tetap. PT Sumber Makmur memiliki beberapa jenis aset tetap, diantaranya ada 7 jenis tanah yang pertama, lalu bangunan pabrik yang kedua, bangunan kantor yang ketiga, peralatan pabrik yang keempat, peralatan kantor yang kelima, lalu ada kendaraan pabrik yang keenam, dan kendaraan kantor. Yang pertama, membuat kartu aset tetap, yaitu dari Command Center kita bisa klik atau pilih modul inventory, lalu klik item list, klik new pada jendela item list. Selanjutnya isikan profil dari aset tetap sesuai dengan yang diketahui. Contoh di sini ada yang pertama ada kode dari AT01 dengan nama aset tetapnya itu tanah. Lalu selanjutnya kita centang I buy this item dari I inventory this item. Di bagian I inventory-nya kita hubungkan dengan yang terkait dengan penyimpanan aset tersebut yaitu tanah. Nah, di sini kenapa tidak I sell-nya dicentrang? Karena dia tidak langsung untuk dijual atau diedarkan kepada konsumen, sehingga dia ini hanya dibeli lalu disimpan dan digunakan di dalam operasi perusahaan. Lalu kenapa I buy-nya tidak ada? Karena memang tidak terkait dengan cost of goods sold atau harga pokok dari barang jadi. Dan dia bukan penentu dari HPP. Selanjutnya kita pilih buying details, muncullah tampilan buying details. Kita pastikan masih tanah nih kode barangnya AT01. Lalu kita isi harga per unitnya yaitu 95 juta. Satuan yang digunakan yaitu unit, lalu tax code when bold yaitu kode pajak saat pembelian NT atau tidak kena pajak. Jadi dia tidak dikenakan PPN. Selanjutnya jika sudah semua kita bisa klik OK. Input dan masukkan nama dan kode aset tetap yang lain dengan cara yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya adalah mengentry saldo awal aset tetap. Langkah pertama, klik inventory, pilih just inventory sesuai tampilan yang dilingkari. Lalu kalian masukkan pada bagian atau tampilan just inventory dengan yang pertama, isi nomor jurnal, tanggal pencatatan, dan keterangan. Seperti ini. Lalu selanjutnya kalian isi atau pilih item number-nya, kode dari aset tetapnya. Selanjutnya isi atau ketikkan kuantitinya, kuantitas aset tetapnya. Selanjutnya kita pilih akun yang terhubungnya. Nah, di sini akunnya macam-macam ya, ada yang tanah, ada yang perlengkapan kantor, perlengkapan pabrik, dan sebagainya. Makanya nih di sini kode akunnya beda-beda karena terkait dengan aset tetap yang mana. Selanjutnya jika sudah semua kita bisa klik record. Nah, sekian untuk materi yang Ibu jelaskan hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Tetap semangat belajar walaupun di pandemi COVID kali ini. Sukses selalu untuk anak-anak Ibu. Jangan bosan untuk belajar karena masa depan ada di tangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.